Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Pandu di channel Dari Pengsi. Di video kali ini gue pengen ngasih tips ke kalian semua gimana cara mengatasi anxiety attack saat nyetir mobil atau nyetir motor menggunakan exposure therapy. Mungkin di sini sebagian teman-teman masih ada yang bingung, exposure therapy itu apa sih? Exposure therapy gue dapetin ketika gue 4 tahun yang lalu berobat ke psikiater. Exposure therapy ini merupakan terapi yang diberikan bagi orang-orang yang memiliki kecemasan berlebihan, dan si pasien ini akan dihadapi dengan suatu hal yang membuat dia cemas atau merasa ketakutan. Sehingga ketika kita melatih terus-menerus, otomatis yang diharapkan adalah kita menjadi beradaptasi dengan rasa kecemasan dan rasa ketakutan tersebut. Tapi gue sangat menyarankan kalau misalnya kalian mau ngikutin exposure therapy ini harus didampingi dengan psikiater. Cuman ya kali aja mau coba-coba sendiri, ya boleh aja. Oke, kita langsung masuk tips yang pertama. Tips yang pertama adalah lo harus relax. Ketika kita relax, otomatis pikiran menjadi lebih positif. Tapi kalau misalnya kita nggak relax, pikiran kita jadi kemana-mana. Entah takut mati, atau takut jatuh, atau takut pingsan. Makanya kenapa gue menyarankan lu ke psikiater. Karena ketika gue ke psikiater itu, gue dikasih obat penenang. Sehingga saat gue melakukan exposure therapy ini, gue tenang dan latihannya pun jadi lebih efektif. Cuma kalau misalnya lu nggak pengen ke psikiater dan takut buat minum obat, ya itu hak lu sih. Tips yang kedua adalah buat afirmasi positif. Di sini ketika pikiran kita negatif, otomatis tubuh menjadi lebih cemas. Dan sebaliknya kalau misalnya pikiran lu positif, lu jadi semakin percaya diri dan tubuh lu bisa meminimalisir rasa cemasnya. Lu harus menanamkan kalimat yang simpel-simpel aja. Contohnya, gue nggak bakal kenapa-napa, gue nggak bakal anxiety, dan gue nggak bakal pingsan di tengah jalan. Gue bakal aman saat nyetir mobil. Atau misalnya lu cukup nekat, lu bisa tantangin tuh. Ayo sini keluar anxiety, gue gak takut sama anxiety. Dan gue bakal selamat sampai tujuan. Nah, dengan lu menanam afirmasi positif, lu semakin percaya diri untuk melakukan suatu hal yang mungkin sebelumnya bisa bikin lu cemas. Tapi setelah lu menanamkan kalimat itu, lu jadi percaya diri kalau lu gak bakal kenapa-napa. Yang ketiga adalah ketahuilah kapasitas tubuh. Di sini juga lu perlu sepakat bahwa menyembuhkan anxiety disorder merupakan hal yang tidak mudah, bukan suatu hal yang gampang. Bahkan kalau lu ke psikiater, lu butuh minimal 6 bulan untuk berobat dengan psikiater. Maka dari itu lu perlu ekstra kesabaran dan usaha yang sangat besar untuk menyembuhi anxiety disorder ini. Jadi jangan sampai di tengah-tengah lu lagi melakukan terapi, tiba-tiba lu capek, terus lu forsir, dan akhirnya anxiety-nya jadi lebih parah. Dan ujung-ujungnya lu jadi menyalahi diri sendiri. Itu yang justru malah bikin lu jadi nggak tertarik lagi buat ngelakuin exposure therapy. Misalnya hari pertama lu ngerasa, gue cuma bisa nyetir mobil di komplek rumah doang. Ya udah nggak apa-apa, jalanin aja terus. Lakukan berulang-ulang sampai akhirnya lu mulai beradaptasi dengan rasa kecemasan walaupun cuma latihan di komplek doang. Setelah itu kalau lu udah ngerasa capek dan udah ngerasa ngantuk misalnya, ya udah jangan diforsir. Balik aja ke rumah dan istirahat dulu sebentar. Ingat juga kalau misalnya lu ngerasa cemas di tengah jalan, atur pernafasan serileks mungkin dan distraksi rasa cemas lu dengan contohnya dengerin musik atau ngelihat pemandangan. Intinya, lo harus dibuat senyaman mungkin dan sepositif mungkin saat nyetir mobil. Supaya penyembuhan anxiety lo makin mantap, lo perlu konsisten dalam melakukan terapi ini. Sama seperti ketika lo lagi main game. Kalau lo mau naik level, otomatis lo harus konsisten terus main game dan ngerjain misi-misi yang lebih susah. Misalnya lo udah berhasil nyetir mobil di dekat rumah. Ya artinya lo harus naik level untuk nyetir mobil di jalan raya. Sampai akhirnya mungkin lu bisa nyetir mobil di tol karena lu udah beradaptasi dengan rasa kecemasan itu. Makanya melakukan exposure therapy ini harus konsisten, nggak boleh malas-malesan. Soalnya nanti kalau lu udah lupa, udah malas-malesan, tubuh lo jadi lupa cara untuk beradaptasi dengan anxiety attack ini saat di luar rumah. Kalau lo terus konsisten ngelakuin exposure therapy ini, lo mau pergi kemanapun juga bisa. Lo mau pergi-pergi sendirian, kalau misalnya lagi bosen juga bisa. Contohnya kayak gue nih ya. Gue nyetir dari Bekasi ke Bandung 2,5 jam naik mobil lewat tol. Gue sama sekali nggak ngerasain anxiety attack, bahkan psikosomatis. Ya mungkin anxious dikit doang, tapi masih bisa dihandle lah. Atau gue sekarang juga kalau nyetir mobil jam 2 pagi di tol, gue udah biasa-biasa aja. Karena gue ngerasa sekarang enjoy banget malah nyetir mobil berkat exposure terapi ini. Asalkan ya itu harus konsisten. Oke, jadi segitu aja video dari gue. Semoga
tips exposure terapi ini bisa bikin kalian jadi bisa beraktivitas lagi. Dan sorry banget kalau misalnya gue ada salah kata, karena gue di sini ngomong dari sisi gue sebagai penyintas yang pernah ngelakuin exposure terapi ini yang didampingi oleh psikiater. So, video gue sampai sini aja, dan sampai jumpa di video selanjutnya di channel Daily Pengsi. Bye-bye!